Halo Sobat Misbar, balik lagi bersama gua Gary dalam program Film Klasik Tetep Asik. Pada kesempatan kali ini gua bakal menyuguhkan sebuah alur cerita film yang berkisah tentang 3 orang mahasiswa antropologi yang akan melakukan riset kehidupan suku pedalaman Kalimantan yang nantinya akan mereka jadikan sebuah bahan skripsi. Lalu, bagaimana kisah selengkapnya? Sobat Misbar, ini dia. Amri, Rika, dan Tommy adalah 3 orang mahasiswa antropologi yang tengah melakukan perjalanan untuk melakukan sebuah riset tentang kehidupan suku pedalaman Kalimantan. Mereka pun dipandu dan dibantu oleh 2 orang yang bernama Bisma dan Lahang. Mereka pun akhirnya tiba dan disambut oleh kepala suku Pangayan. Setelah itu, Amri dan kawan-kawan pun disuguhkan dengan tarian, sajian, dan ritual-ritual adat Pangayan sebagai bentuk penghormatan sekaligus sebagai bentuk tali persaudaraan. Setelah prosesi adat selesai dilakukan, Amri dan kawan-kawan pun mengatakan pada Bisma bahwasannya tujuan mereka bukanlah untuk meriset suku Pangayan, melainkan ingin meriset suku primitif yang ada jauh di dalam hutan. Mereka pun lalu meminta Bisma untuk membantu mengeksplor masuk jauh ke dalam hutan tersebut. Mendengar hal itu, sontak saja Bisma pun begitu terkejut dan dengan tegas menolak permintaan itu. Bukan tanpa alasan, Bisma menolak permintaan Amri dan kawan-kawan dikarenakan suku itu sangatlah berbahaya. Terlebih, telah banyak orang yang masuk ke dalam hutan itu untuk meriset suku tersebut, namun mereka dinyatakan hilang dan tak pernah kembali. Perjanjian kita cuma sampai Pangayan saja, tidak ke hutan pedalaman. Apa arti sebuah riset kalau nyawa kalian sebagai taruhannya? Penolakan keras yang dilakukan oleh Bisma akhirnya hancur lebur berkeping-keping ketika Amri mengeluarkan dan menawarkan segepok uang. Dan hingga akhirnya ia pun menyetujui untuk membawa Amri dan kawan-kawan untuk masuk ke dalam hutan tersebut. Hingga pada keesokan harinya, mereka pun pergi ke dalam hutan dengan menyusuri sungai dengan menggunakan sebuah rakit. Namun di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba saja air sungai mendadak menjadi deras dan terjal sehingga membuat rakit yang mereka naiki menjadi kehilangan kendali. Dan karena hal itu, membuat Bisma dan Tommy nyemplung dan terbawa hanyut oleh derasnya air sungai. Sementara Amri, Rika, dan Lahang selamat dari kejadian tersebut. Tepian sungai ini buntu, kita susuri melalui hutan. Kondisi rakit yang tidak bisa lagi digunakan membuat Amri dan yang lainnya memutuskan untuk berjalan masuk menelusuri hutan, yang dimana mereka menemukan sebuah tenda yang diduga adalah bekas orang-orang yang tengah mencari suku primitif tersebut. Dan setelah ditelusuri, tenda itu ternyata adalah milik profesor mereka dan para anggotanya yang dinyatakan hilang setelah masuk ke dalam hutan tersebut. Apa yang telah terjadi? Mereka seperti tergesa-gesa meninggalkan tempat ini. Di sisi yang berbeda, Tommy yang ternyata masih hidup terlihat tengah berjalan terlunta-lunta dengan luka yang terdapat pada kepala dan kakinya. Dan lalu, ia pun dikejutkan dengan penemuan kerangka manusia yang ternyata itu merupakan salah satu anggota profesornya. Dugaan itu pun diperkuat dengan ditemukannya sebuah buku yang terdapat sebuah tulisan yang mengatakan bahwa kini profesor dan para anggota lainnya kini tengah ditawan oleh sekelompok suku kanibal. Sementara itu, Amri, Rika, dan Lahang yang tengah melanjutkan perjalanan, mereka pun menemukan sebuah goa yang dijadikan tempat penyimpanan mayat. Lahang yang secara tak sengaja melihat para suku kanibal yang tengah mengintai mereka di balik semak belukar, terlihat begitu sangat panik dan ketakutan. Dan karena hal itu, ia pun mencoba kabur untuk menyelamatkan diri. Namun, naas, Lahang terkena jebakan Batman sehingga dirinya harus tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Sementara Amri dan Rika yang melihat kejadian itu tidak bisa berbuat banyak. Mereka pun hanya bisa pasrah dan kemudian mereka pun dibawa yang nantinya akan dijadikan santapan Nusantara. Di tempat yang berbeda, Bisma yang ternyata masih hidup terlihat begitu menyesal atas keputusannya yang telah mengantarkan Amri dan kawan-kawan untuk masuk ke dalam hutan. Setelah itu, Tommy yang secara tersengaja melihat Bisma yang tengah menyeberangi sungai, lalu berteriak memperingatkan Bisma bahwa ada seekor buaya besar yang tengah mengintainya.
Bisma yang panik pun lalu mencoba untuk menembaki buaya tersebut. Ia pun mencoba untuk melawan. Namun, sang buaya pun tak hanya tinggal diam. Predator itu pun melakukan counter attack dengan menggaplok Bisma dengan ekornya. Dan hingga pada akhirnya, Bisma pun harus tewas dimangsa oleh penguasa sungai tersebut. Tommy yang melihat kejadian itu pun tak bisa berbuat apa-apa. Ia pun hanya bisa menangis dan lalu melanjutkan perjalanan untuk mencari teman-temannya. Langkah gonta yang diselimuti rasa penyesalan terus menghantui Tommy. Dan di tengah-tengah perjalanannya, Tommy pun secara tersengaja melihat seorang wanita dari suku kanibal yang ingin melahirkan. Tommy yang terkejut pun lalu bersembunyi dan mengintip dari balik pepohonan. Ia pun melihat kejadian yang sangat mengerikan, yang dimana ia melihat wanita itu tengah berjuang melahirkan seorang diri tanpa bantuan bidan. Wanita itu pun terlihat tengah ngeden sengeden-ngedennya. Dan lalu setelah bayi itu dinyatakan keluar dari sarangnya, wanita itu pun lalu memotong ari-ari dengan menggunakan mulutnya. Dan setelah itu, wanita itu pun kembali pada komplotannya sambil menggendong bayinya. Di sisi lain, Amri dan Rika yang tengah dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan terlihat tengah berpikir keras untuk bisa keluar dari tempat itu. Amri pun kemudian menemukan sebilah tulang runcing untuk membuka tempat di mana ia ditahan. Dan setelah mereka berhasil keluar, Amri dan Rika pun dikejutkan dengan kedatangan Tommy. Pertemuan yang tidak diduga itu tentu membuat suasana menjadi mengharu biru. Tom, Amri, Rika. Kita harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Ayo. Amri dan kawan-kawan pun lalu bergegas untuk keluar dari tempat itu. Mereka pun terlihat sangat senang ketika melihat sungai yang menuju tempat suku Pangayan. Namun kesenangan mereka tidak berlangsung lama, yang dimana ternyata para suku kanibal itu ternyata tengah mengejar mereka. Amri dan kawan-kawan pun akhirnya kembali terkepung. Amri pun lalu meminta Tommy dan Rika untuk pergi berlari menyelamatkan diri. Sementara Amri kini mencoba untuk melawan dalam pertarungan hidup dan mati. Amri pun akhirnya berhasil melawan dengan melumpuhkan satu persatu anggota dari suku itu. Namun tidak dengan Tommy yang harus menerima serangan tombak dari salah satu suku tersebut. Amri, Tommy dan Rika pun akhirnya mencoba untuk melarikan diri dengan sisa tenaga yang ada. Dan hingga pada akhirnya mereka pun tiba di tepi sungai dan lalu pergi menggunakan rakit yang telah disediakan oleh sang sutradara. Para suku kanibal yang menyadari bahwa sungai itu adalah batas dari wilayah mereka akhirnya memutuskan untuk berhenti mengejar Amri dan kawan-kawan. Sedangkan Amri, Rika dan Tommy akhirnya berhasil selamat dari kejaran suku tersebut. Namun di tengah perjalanan, Tommy yang telah terluka parah akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Tommy! Tommy! Kita sudah selamat, Tom. Tom. Kita sudah selamat, Tom. Tommy! Tom. Kenapa kau belum mati? Tommy! Oke Sobat Misbar, gak kerasa ya kita udah ada di penghujung cerita. Akhir kata gua Gary, beserta kru yang masih belum ada yang bertugas, mengucapkan sampai jumpa.